Oke, selanjutnya tentang instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif. Jadi seperti yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, instrumen dari penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen kuncinya. Untuk memastikan kualitas hasil penelitian sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama adalah kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Karena salah satunya adalah instrumen penelitian dan yang dijadikan instrumen dalam penelitian kualitatif ini adalah seorang peneliti itu sendiri, maka menjadi peneliti kualitatif harus mampu untuk mengumpulkan data, kemudian punya kemampuan untuk memahami ilmu yang lebih dalam terkait hal yang ingin diteliti. Bagaimana untuk menentukan bahwa instrumen tersebut valid? Jadi, validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi 3 hal, yakni yang pertama seperti tadi yang saya sampaikan, jadi ada validasi terhadap pemahaman metode kualitatif. Jadi harus paham dulu dengan metode kualitatif itu sendiri. Kemudian yang kedua, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti. Dan ketiga, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, karena ada baiknya bahkan seorang peneliti kualitatif harus benar-benar memahami dan bahkan mengalami hal yang sama atau situasi yang mirip atau sama pada dengan partisipannya. Validitas di sini ada dua, ya, ada validitas internal dan validitas eksternal. Nah, untuk validitas internal ini adalah untuk menguji nilai kebenaran dan akurasi data yang didapatkan oleh peneliti dan mencari tahu seberapa benarkah temuan dari penelitian tersebut. Kemudian untuk validitas eksternal, untuk mengetahui sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada subjek atau setting yang berbeda. Ada hal-hal yang harus diketahui juga oleh peneliti. Jadi ada namanya reliabilitas, replikasi, sama konsistensi saat menjadi instrumen penelitian. Jadi harus tahu bahwa penelitian ini dapat diulang pada waktu yang berbeda atau tidak, dengan metode yang sama atau tidak, partisipasi oleh partisipan yang sama atau tidak, atau dalam konteks yang sama. Kemudian mempunyai kemampuan objektivitas dan netralitas, jadi harus yakin bahwa temuan penelitian ini tidak diwarnai oleh bias atau asumsi yang meragukan dan prasangka-prasangka dari pribadi peneliti sendiri. Oke, untuk validitas internal ini versusnya lawannya adalah kredibilitas. Jadi kredibilitas dari peneliti ini sendiri semakin dia kredibel, ya, semakin juga validitas internalnya mungkin akan diragukan. Kenapa? Penelitian dilakukan dengan cara tertentu ini menjamin subjek penelitian diidentifikasi dan dideskripsikan secara akurat. Namun, jika subjek dari penelitian ini tidak mampu mengungkapkan dari apa pengalamannya, kemudian peneliti sendiri terlalu mengasumsikan karena paham pada suatu topik di masalah yang akan diteliti, maka seolah-olah menggiring hasil dari jawaban partisipan. Nah, ini berarti tidak valid secara internal. Validitas ini ada 4 jenis, ya. Yang pertama validitas kumulatif, jadi temuan dari studi lain untuk topik yang sama menunjukkan hasil yang kurang lebih serupa. Kemudian validitas komunikatif, dikonfirmasikan kembali data dan analisisnya pada responden lain atau partisipan yang lain dalam penelitian. Kemudian validitas argumentatif, yaitu ada temuan dan kesimpulan yang dapat dilihat rasionalitasnya serta dapat dibuktikan kembali ke data aslinya, data mentahnya.
Kemudian yang keempat ada validitas ekologis, jadi sejauh mana studi dilakukan pada kondisi alamiah dari partisipasi penelitian. Jadi semakin peneliti memahami dari topik, maka tidak tercapailah 4 jenis validitas ini. Itu artinya tidak tercapai validitas internal. Kemudian validitas internal penelitian kualitatif ini memang lebih tinggi dari kuantitatif karena yang diteliti pada penelitian kualitatif ini kan sangat dekat dengan lapangan, dengan realita yang sehari-hari subjek alami. Nah, bukan yang peneliti alami, sehingga sebetulnya metode pada penelitian kualitatif ini kan luas dan terbuka, sangat memungkinkan untuk memperluas data. Jika atau bila mana peneliti sebagai instrumen mampu menggali data, mengeksplorasi data, maka akan muncul banyak latar belakang, kemudian sudut pandang, asumsi yang berasal dari partisipan, bukan dari peneliti itu sendiri. Maka sangat penting dibandingkan kredibilitas dari validitas penelitian kuantitatif yang memang asumsi atau kita menyebutnya hipotesis dari peneliti harus kuat terlebih dahulu sebelum dilakukan penelitian. Kemudian ada validitas eksternal selain internal. Nah, lawannya adalah ekstrapolasi dan transferabilitas. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, validitas eksternal adalah bagaimana penelitian dapat diterapkan pada subjek atau setting yang berbeda, ya, yang mirip ya, walaupun berbeda ini masih tetap mirip. Nah, namanya adalah ekstrapolasi. Nah, mirip tetapi tidak identik, ya, itu ekstrapolasi. Atau transferabilitas, jadi sejauh mana suatu penelitian dilakukan pada kelompok tertentu dapat diaplikasikan pada kelompok yang lain, ya. Jadi semakin transferabilitas sebenarnya baik hasilnya, namun juga menjadi bias karena terlalu luas, karena bisa diaplikasikan pada kelompok lain dengan latar belakang masalah yang lain. Kemudian ada reliabilitas, lawannya ada dependability, jadi memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi menyangkut fenomena yang diteliti. Tujuannya juga adalah menghindari pengendalian dan manipulasi dari peneliti, ya, karena subjektivitas peneliti. Nah, ini tidak boleh. Jadi diperlukan koherensi, jadi metode yang dipilih memang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Atau kalau misalkan sudah keluar hasil ternyata tidak sesuai, ya berarti harus ada penyesuaian supaya koheren antara tujuan dan metode yang digunakan dalam penelitian. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan. Jadi peneliti harus membuka diri dengan memanfaatkan metode yang berbeda untuk mencapai tujuan. Jadi tidak terpaku pada tujuan dan metode yang sudah didesain di proposal di awal di perencanaan. Kemudian diskursus, jadi sejauh mana dan seintensif apa peneliti mendiskusikan temuan dan analisanya dengan orang lain yang sama atau masih dalam satu bidang. Kemudian ada objektivitas lawan konfirmabilitas, ya, harapannya dengan objektif ini menjadi seimbang, adil, dan peneliti menyadari betul dan mampu melihat berbagai sudut pandang, terutama dari sudut pandang partisipannya. Kemudian melihat juga dari berbagai minat dan berbagai realita dari partisipannya. Kemudian diperlukan juga transparansi, ya, peneliti harus mengungkapkan secara terbuka proses dan elemen-elemen penelitiannya jika diperlukan, bahkan data mentahnya yang berupa transkrip ataupun record suara atau record video atau bentuk dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitiannya harus ditampilkan secara gamblang, secara terbuka untuk memungkinkan pihak lain untuk melakukan penilaian dan mengungkapkan pendapatnya.
Kemudian selanjutnya adalah satu kebenaran, lawannya adalah perspektif yang banyak. Jadi harusnya hanya satu ya. Jadi kebenaran ini tergantung pada perspektif orang yang terlibat di dalamnya, ya, yaitu partisipan, bukan dari kebenaran dari peneliti, dari asumsi peneliti. Kemudian tergantung juga pada konteks situasi sekaligus kondisi internal si pemberi definisi, yaitu partisipan, begitu juga peneliti sebagai instrumen, ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali saat kondisi peneliti tidak siap, kemudian terlalu banyak memahami, terlalu banyak asumsi pada hasil penelitiannya, maka akan muncul kebenaran yang terlalu banyak dan dipaksakan. Nah, ini harusnya tidak, harus berasal dari partisipan. Kemudian bagaimana sih caranya meningkatkan kredibilitas dari penelitian kalau begitu? Jadi yang pertama adalah lebih baik dicatat hal-hal yang penting serinci mungkin walaupun Anda sudah menggunakan media-media misalkan recorder, ya, videotape, ya, tetap harus dicatat dengan menggunakan catatan kecil, hal-hal yang mungkin penting. Kemudian dokumentasi harus secara lengkap dan rapi, datanya harus dikumpulkan dengan rapi, beserta juga proses pengumpulan data maupun strategi analisisnya harus dicatat dan disimpan dengan rapi, sehingga pada suatu ketika saat selesai melakukan analisis dan dilakukan analisis yang kedua, ketiga, dan keempat, Anda sebagai peneliti saat melakukan analisa data bisa menggunakan data-data tersebut. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan langkah-langkah dan proses yang diambil peneliti sebelumnya. Ini sangat membantu sekali, apalagi untuk peneliti pemula seperti kalian. Kemudian yang keempat, menyertakan partner yang berperan memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap analisis peneliti, mungkin dari teman sejawat, mungkin dari pembimbing, atau pakar yang memang ahli di bidangnya. Kemudian selanjutnya adalah melakukan upaya konstan untuk menemukan kasus-kasus negatif. Jadi ada kalanya karena ada grounded teori yang sudah dipakai, nah ada yang tidak sama dengan grounded teori yang dipakai. Nah, itu harus lebih dicari ya secara lebih konstan ya, supaya harapannya kan penelitian kualitatif ini mampu menghasilkan hipotesis dan asumsi baru. Kemudian yang terakhir, selalu cek dan recheck terus menerus ya, bahkan melakukan cara penganalisasian dan pengorganisasi data yang macam-macam, walaupun itu sebenarnya bukan metode awal yang direncanakan, ya tetap dilakukan, dicek terus-menerus. Maka dari itu, seperti yang tadi saya sebutkan, data mentah ya harus tersusun dengan rapi. Kemudian bagaimana kredibilitas sudah, bagaimana meningkatkan generabilitas penelitian. Jadi generabilitas penelitian ini adalah hasil penelitian ini mampu benar-benar menjawab permasalahan yang muncul dari hasil eksplorasi fenomena yang kalian teliti, yaitu dengan triangulasi. Nah, nanti triangulasi ini akan saya kupas lebih lanjut di pertemuan ke-7. Kemudian bagaimana cara pengecekan keabsahan data temuan kalau begitu? Jadi ada 4 kalau menurut Lincoln and Guba tahun 1985. Ini lebih banyak berlaku pada penelitian kualitatif karena mempunyai cara berpikir dengan aksioma naturalistik. Jadi kredibel, tadi sudah saya jelaskan bagaimana untuk mencapai kredibilitas, kemudian bagaimana terkonfirmability ya, terkonfirm gitu ya, atau absah datanya, caranya bagaimana tadi sudah saya sebutkan juga. Transferability, jadi transferability ini mendukung makna dari pembaca, jadi harapannya kan pembaca dapat menggambarkan kesimpulan antara isi dari temuan dengan partisipan. Jadi seolah-olah pembaca ini benar-benar
bisa memahami karena hasilnya transferabilitas tadi. Kemudian dependabilitas, jadi pertemuan antara data yang diaudit oleh peneliti yang bukan merupakan data-data coding. Atau juga kita bisa menyebutkan reliabilitas dari penelitian kualitatif. Jadi merupakan pertimbangan yang lain dengan banyak partisipan, ya. Kemudian walaupun sudah atau belum mencapai data yang sudah banyak, jadi tetap dicari ya untuk membanding-bandingkan. Itu saja untuk instrumen. Selanjutnya akan saya bahas tentang bagaimana data itu dihasilkan dan bagaimana menganalisa datanya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.